Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Sakti yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, keluarga yang dirindukan surga. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab, ada 2 segmen yang kami siapkan. Insya Allah ini akan semakin menambah wawasan kita, pemahaman kita, bagaimanakah sesungguhnya kita harus membangun keluarga secara islami yang dirindukan surga. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh yang kami hormati Ibu Nurita, yang akan dijawab pertama kali oleh Kiai Haji Haris Hakam. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurita Zahra ingin bertanya kepada Pak Kiai, bagaimana peran istri atau ibu dalam membentuk keluarga agar keluarganya menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Bunda, hadirin hadirat yang berbahagia. Kita mesti lihat dulu bagaimana Islam mendudukkan istri. Di dalam surah Ar-Rum dan biasa kalau di dalam pernikahan ayat ini dibaca oleh qori. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, Allah ciptakan pasangan kalian dari diri kalian. Jadi kalau dilihat dari kejadian Siti Hawa itu diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, bahwa wanita itu sengaja sub dari laki-laki. Kenapa begitu? Kalau tidak dia disubkan dari laki-laki, maka akan terjadi ya rebutan kekuasaan. Bisa terjadi ya kedudukannya itu akan kalah. Kenapa? Karena wanita itu lebih banyak diberikan perasaannya. Laki-laki lebih banyak rasionalitasnya. Nah, azwaj itu maknanya bukan cuma selalu maknanya berpasangan, tetapi dia maknanya serasi. Pak, kalau lagi di rumah presidennya istri kita, kita ikuti dia. Ibu kalau sedang dibimbing di luar rumah tangga, ibu mesti ikut sama suami. Itu namanya azwaj. Dan ibu yang menyebabkan lebih mudah masuk surga karena wanita di dalam Islam itu adalah Madinatul Ula, Madrasatul Ula. Pendidikan yang pertama bagi seorang anak itu ditentukan oleh ibu. Jadi kalau anaknya bagus, maka semua pahalanya bukan cuma untuk anak, tapi juga buat ibu. Saya kira itu. Nah, Ustadz Dasat Latif mungkin bisa kita kembangkan dari pertanyaan yang menarik ini. Kita hidup di era modern di mana kedua orang tua sama-sama bekerja. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Kiai Haris tadi bahwa kita sama-sama saling mengisi berbagi kekuasaan begitu ya. Nah, tapi bagaimanakah dalam kondisi seperti ini ketika kedua orang tua bekerja? Agama kita tidak melarang perempuan bekerja. Cuma syarat-syaratnya agak ketat. Yang harus dipenuhi. Pertama, kalau dia seorang istri, maka syarat pertamanya harus izin dan dapat ridha dari suaminya. Kalau suaminya berkata, kau jangan kerja, cari nafkah urusan saya mampu menghidupi kamu, tidak boleh kau bekerja, lalu dia tetap ngotot, maka istri itu bukan dapat pahala dia bekerja, tapi dia dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama harus dapat izin dari suami. Kemudian setelah dapat izin dan mulai bekerja, maka dia harus pandai memelihara amanah sebagai istri. Jangan sampai dia di luar memperlakukan dirinya sebagai gadis. Kalau seorang istri mau bertindak, dia harus izin dulu. Pak, saya selesai kerja jam 4 petang, tapi kawan saya ngajak ke mall. Maka istri yang soleha dia akan lapor ke suaminya, boleh enggak saya ke sana? Kalau suaminya katakan kau langsung pulang, langsung pulang. Ingat kisahnya, datanglah Rasulullah ke rumahnya Abu Dahdah, datang ke rumahnya Abu Dahdah. Abu Dahdah ini orang kaya di Madinah. Ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami masuk? Mana suamimu? Kata Nabi. Mana suamimu? Oh, baru ke pasar, sebentar lagi pulang. Kata Nabi, kami tidak boleh masuk ke rumahmu tanpa izin dari suamimu. Ini Nabi. Sahabat ditemani oleh
Abu Bakar dan Umar. Nabi ditemani oleh sahabatnya. Tapi begitu mau masuk ke rumahnya Abu Dahdah, Nabi katakan kami tidak boleh masuk tanpa izin suamimu. Itu masuk ke rumah, apalagi keluar rumah. Maka istri boleh cari nafkah, bantu suaminya cari nafkah. Syaratnya 1, ridha suami. 2, menjaga harga dirinya sebagai istri. Apa fungsi istri bagi suami? Adalah sebagai baju. Maka istri kalau dia cari nafkah, dia menjaga harga diri keluarganya. Jangan sampai langkah-langkah kakinya mendapatkan rupiah yang banyak, mendapatkan gaji yang tinggi, tapi derajatnya sebagai wanita muslimah rendah. Demi Allah, dunia kau dapat, akhirat kau sengsara. Padahal tujuan kita berumah tangga, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah Kiai, artinya ketika kedua-duanya bisa berbagi tugas seperti itu, mungkin jalan dari keluarganya akan lancar. Tapi bagaimana dengan suami yang ada saja, suami yang tidak bekerja dan harus mengurus urusan rumah tangga ini Kiai? Kalau suami tidak bekerja itu mesti diponten dulu, dia salah. Tanggung jawab itu ada pada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu secara tegas mengatakan laki-laki yang harus pegang kendali. Yang termasuk dikhawatirkan kejahatan dan keburukan terjadi itu akhwafu ma akhawfu ala ummati al-mal. Yang paling aku takut di antara yang aku paling mengkhawatirkan itu kalau orang terdesak soal materi. Laki-laki kalau sudah mulai tidak bekerja, bisa jadi harga dirinya hilang. Bisa jadi disuruh-suruh sama seorang wanita. Nah ini sudah hilang fungsi. Kalau hilang fungsinya, maka rumah tangga jangan berharap berbahagia. Boro-boro mau mempertahankan amanah, nggak akan bisa itu. Itu mengapa ibu-ibu ini yang mulia, yang kita hormati itu dijadikan jadi sub dari kelaki-lakian itu. Karena memang ada yang diberikan lebih, yang tidak diberikan kepada laki-laki. Laki-laki ini rasionalistis, wanita ini lebih besar perasaannya. Nah kalau dia ini sudah tidak bisa memainkan peran masing-masing, nggak bisa dia berbahagia. Oleh karena itu bagaimanapun ya dia mesti bekerja. Jadi tidak boleh terbalik urusan itu, tidak boleh. Kecuali fisiknya kecelakaan. Lain cerita itu ya. Dalam keadaan kondisi semacam itu, maka kemuliaan istri bertambah-tambah dari lantaran mengambil peran dari suami. Baik, terima kasih Ustadz dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.